Uncle, you better come look at this. What? There's a white man standing in the street. I seen one. Not like this. Dial 911. Tell the police to get up here quick. Somebody's about to get killed. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo YouTube, kembali bersama saya Geza Sandioga, di mana pada video kali ini kita akan mempelajari bersama mengenai PNID diagram dan juga DCS. Nah, teman-teman pasti juga sama seperti saya ketika di awal diberikan trainer, bahwasanya awam terhadap apa yang namanya PNID diagram dan juga DCS. Oleh karena itu, pada video kali ini kita akan mempelajari bersama mengenai apa itu PNID diagram dan juga DCS, sehingga teman-teman dari yang semula tidak paham menjadi lebih paham. Nah, berikut merupakan konten-konten yang ada dalam video kali ini. Nah, yang pertama yaitu kita akan memahami mengenai definisi PNID diagram. Yang kedua, kita akan memahami apa saja yang tercantum dalam PNID diagram. Yang ketiga, kita memahami proses flow di dalam PNID diagram. Yang keempat, kita memahami definisi DCS diagram. Yang kelima, kita memahami simbol-simbol DCS diagram. Dan yang terakhir, kita memahami proses flow di dalam DCS diagram. Nah, kita akan bahas satu persatu dari yang pertama, yaitu memahami definisi PNID diagram. Mendengar kalimat PNID, pasti teman-teman juga bertanya-tanya, apa sih singkatan dari PNID? Nah, singkatan dari PNID adalah Piping and Instrument Drawing. Secara definisinya, PNID merupakan penyederhanaan dari sebuah proses yang dibentuk menjadi diagram. Nah, proses itu sendiri adalah hubungan fungsi antara piping, alat-alat instrumentasi seperti flow transmitter, level transmitter, pressure transmitter, dan lain-lain, dan equipment di dalam proses-proses tersebut seperti valve, screen, tank, dan lain-lain, serta control loop antara equipment dengan alat instrumentasinya. Nah, setelah kita mengetahui definisinya, mari kita bahas apa saja yang ada di dalam PNID diagram dan apa yang harus dicantumkan dalam PNID diagram. Secara garis besar, di dalam PNID diagram terdapat 3 poin utama yang harus ada di dalam PNID diagram. Yang pertama yaitu adalah title drawing, yang kedua adalah legend, dan yang ketiga adalah simbol-simbol. Nah, kita akan bahas satu persatu dari yang pertama, dari title drawing. Untuk title drawing, umumnya itu terletak di sudut kanan bawah dari PNID. Di dalam title tercantum yang pertama yaitu nama project atau nama perusahaan, yang kedua area atau proses area, yang ketiga type drawing, yang keempat nama detail drawing, yang kelima pembuat drawing dan approvalnya, dan yang terakhir nomor drawing dan juga nomor revisi. Nah, title ini sendiri fungsinya untuk mengontrol project sehingga semua orang mengetahui keaslian dan gambar terakhir yang dikeluarkan. Berikut merupakan contoh dari title drawing yang ada pada PT Indah Kiat Pulp and Paper. Selanjutnya adalah simbol-simbol dari PNID. Terdapat banyak simbol-simbol yang ada di dalam PNID, dan diantaranya adalah ada 6. Yang pertama adalah simbol valve, yang kedua simbol pompa, yang ketiga simbol vessel, yang keempat simbol line, yang kelima simbol piping, dan yang keenam merupakan simbol instrumen. Nah, kita akan coba bahas satu persatu. Dari yang pertama, simbol valve. Terdapat berbagai macam dan jenis simbol-simbol dari valve. Yang pertama ada gate valve, yang kedua needle, yang ketiga globe valve, yang keempat butterfly, kelima ball, dan yang keenam check valve. Nah, di sini akan saya garis bawahi terlebih dahulu yaitu yang pertama gate valve. Nah, gate valve ini sendiri penggunaannya untuk fluida cair dengan viskositas yang tidak terlalu tinggi. Ada yang auto dan juga ada yang manual. Digunakan untuk flow yang sangat besar. Tidak bisa dinaik turunkan secara cepat, digunakan saat keadaan fix, dan juga sangat berbahaya apabila dibuka hanya 50%, karena apabila flow-nya tinggi,
itu dapat menyebabkan gate valve-nya rusak. Nah, selanjutnya itu ada check valve. Nah, check valve ini sendiri fungsinya adalah agar tidak terjadi backflow. Nah, di dalam check valve ini sendiri sering digunakan di dalam pabrik kertas. Nah, selanjutnya ada butterfly valve. Nah, butterfly valve ini sendiri fungsinya untuk mentransfer fluida gas dan kapasitasnya cukup besar. Nah, berikut juga merupakan contoh-contoh lain dari valve, yaitu three-way valve, pneumatic valve, safety valve, solenoid valve, motor valve, dan hydraulic valve. Untuk solenoid valve, motor valve, dan juga hydraulic valve itu dibedakan berdasarkan jenis drive-nya atau jenis penggeraknya. Selanjutnya merupakan simbol dari pompa, yaitu ada contohnya centrifugal pump, vacuum pump, vertical pump, gear pump, screw pump, dan juga turbin. Selanjutnya adalah vessel simbol yang ada di dalam PNID. Nah, di sini terdapat berbagai macam simbol-simbol dari vessel, yaitu pertama yaitu tank, yang kedua simbol dari furnace, mixer, meshing, reaktor, condenser, dan juga cooling tower. Selanjutnya yaitu instrumen simbol dengan berikut contoh-contoh gambarnya. Selanjutnya adalah piping simbol. Di dalam piping simbol ini terdapat dua jenis, yaitu reducer concentric dan juga reducer eccentric. Bedanya di dalam reducer concentric dan juga reducer eccentric, di reducer eccentric dia lebih kecil untuk menurunkan pressure-nya. Nah, dapat dilihat bahwasanya di reducer eccentric hanya dapat mengurangi sebesar 50, sedangkan di reducer concentric bisa mengurangi 200 pressure-nya. Nah, bagaimana bisa? Karena perbedaannya di dalam concentric dan juga eccentric. Di dalam eccentric itu hanya di bagian bawah atau di salah satu sisinya saja yang pressure-nya dikecilkan, atau di dalam contoh nyatanya di dalam gambar tersebut di eccentric itu di bagian bawah saja pipanya yang diameternya dikecilkan, yang atas tetap sama. Sedangkan concentric itu di bagian dua-duanya atau di atas dan di bawah sama-sama direduce diameternya sehingga pressure-nya semakin besar. Selanjutnya adalah line symbol atau simbol garis. Nah, terdapat berbagai jenis dari simbol garis, yaitu yang pertama ada pipa proses atau main line, yang kedua ada pneumatic sinyal, yang ketiga elektrik, yang keempat ada hidrolik, yang kelima ada elektromagnetik, dan yang terakhir ada capillary tap. Nah, selanjutnya kita akan membaca mengenai PNID dari machine chest. Di PNID machine chest ini terlebih dahulu kita perlu mengetahui beberapa keterangan. Dan yang pertama adalah mengenai valve-nya. Nah, valve-nya itu sendiri ada perbedaan warna. Valve warna merah itu berarti artinya normally closed, sedangkan valve yang berwarna putih itu berarti normally open. Nah, maksud dari normally open dan juga normally closed adalah jadi ketika kita prosesnya normal, maka valve akan terbuka. Sebaliknya seperti itu pula juga ketika normally closed, jadi ketika prosesnya normal, maka valve akan tertutup. Selanjutnya adalah lambang S. Nah, S di sini artinya adalah sewer atau tempat pembuangan yang mengarah ke water treatment-nya apabila kita lihat di dalam PNID diagram tersebut. Fungsinya bisa jadi saat maintenance itu fungsinya untuk membersihkan mesin tank, sehingga stok yang tidak perlu itu dialirkan ke sewer, atau ketika maintenance harus dipastikan bahwasanya chest itu sendiri harus kosong sehingga harus dibuang ke arah sewer. Oleh karena itu, valve yang digunakan adalah valve normally closed. Nah, selanjutnya adalah angka 300. Nah, angka 300 di sini yang dimaksud adalah diameter tangkinya. Nah, untuk selanjutnya adalah plus 4. Nah, plus 4 ini sendiri adalah angka yang menunjukkan bahwasanya pada proses tersebut selalu mengalami overflow dan terukur levelnya adalah 104. Jadi, pada intinya tangki tersebut selalu saat beroperasi itu levelnya terjaga pada 104%. Selanjutnya adalah angka 100.
yang di dalam chest dan juga angka 2,8%, di mana angka 100 itu menunjukkan kapasitas dari tank tersebut atau chest tersebut, dan 2,8% adalah menunjukkan konsistensinya, dan konsistensinya di sini adalah konsistensi stok. Selanjutnya, gambar seperti kupu-kupu miring di situ adalah agitator yang berfungsi untuk mengaduk dan menguraikan stok. Nah, selanjutnya adalah tanda putus, atau yang dimaksud di sini adalah sebuah persambungan. Biasanya di dekat tangki selalu ada persambungan. Nah, tujuannya sendiri agar ketika nanti maintenance atau ada sesuatu yang harus diganti karena sebuah kerusakan, itu kita tidak perlu juga merusak tangkinya, sehingga kita dapat memaintenance-nya dengan mudah. Nah, selanjutnya juga ada lengkungan garis yang seperti berbentuk U. Nah, itu juga merupakan sewer. Nah, bedanya dengan sewer yang berlambang S itu sendiri, U ini sendiri terlihat di permukaan. Seperti itu bedanya. Nah, selanjutnya juga ada yang pipa berwarna kuning dan juga pipa berwarna hijau. Nah, warna-warna ini sendiri artinya menandakan bahwasanya pipa itu bukan pipa utamanya atau yang bernama utility pipe. Nah, untuk warna kuning ini sendiri menuju ke proses lain, sedangkan yang warna hijau itu artinya adalah pipa yang arahnya adalah white water. Lalu selanjutnya ada simbol prisma yang merupakan reducer yang seperti tadi dijelaskan. Lalu selanjutnya ada juga lambang dari pompa. Lalu selanjutnya juga ada lambang seperti U yang fungsinya adalah tempat untuk sampling. Jadi ketika mau sampling, maka valve itu yang digunakan. Tidak perlu kita merusak valve-valve yang lain. Nah, dari berbagai keterangan yang sudah dijelaskan tadi, maka teman-teman sudah dapat menjelaskan bagaimana alur atau flow dari PNID machine chest ini sendiri. Yang pada intinya flow-nya ini sendiri yaitu stok berasal dari sewer, kemudian menuju machine chest, dan dipompakan menuju ke proses yang lain oleh pompa sentrifugal, di mana sebelum pompa sentrifugal itu sendiri ada sebuah reducer yang memiliki kapasitas dari 700 diturunkan pressure-nya menjadi 500, seperti itu. Selanjutnya, setelah kita sudah membahas mengenai PNID diagram, lanjut kita akan menuju ke definisi dari DCS atau Distributed Control System. Distributed Control System atau DCS merupakan suatu sistem yang mendistribusikan berbagai fungsi yang digunakan untuk mengendalikan variabel proses dan unit operasi proses menjadi suatu pengendalian yang terpusat pada suatu control room dengan berbagai fungsi pengendalian, monitoring, dan optimasi. Distributed Control System atau DCS mulai dikenalkan tahun 1975 dan sudah dipergunakan secara luas di industri kimia, listrik, pembuatan kertas, industri baja, dan industri lainnya. Jadi, pada DCS intinya itu berdasarkan PID. Hanya saja DCS dibuat lebih menarik visualnya. Nah, selanjutnya kita akan membaca flow proses yang ada di dalam DCS. Berikut merupakan contoh gambar dari DCS. Dan sebelum kita mencoba memahami flow proses dari yang ada di dalam DCS tersebut, kita terlebih dahulu mengetahui simbol-simbol yang ada di dalam DCS tersebut. Dari yang pertama, diketahui bersama bahwasanya ada valve yang berwarna hijau dan juga ada valve yang berwarna coklat. Nah, di dalam gambar itu sendiri, valve yang berwarna hijau itu merupakan valve dengan spesifikasi normally open, sedangkan warna coklat artinya adalah valve yang normally closed. Warna pada valve biasanya tidak cenderung baku, artinya ada yang bisa jadi valve normally open warna hijau dan juga valve yang normally closed itu warnanya coklat. Nah, intinya biasanya close itu disamakan dengan warna pipanya, dan pada di gambar tersebut warna pipanya berwarna coklat sehingga valve normally closed-nya itu berwarna coklat. Lalu selanjutnya angka 80% yang ada di dalam chest itu menunjukkan level. Lalu ada warna merah sebelahnya itu mewakili angka 80%. Selanjutnya di dalam chest tersebut juga terdapat angka 80%,
itu menunjukkan level dari stop. Lalu juga ada warna merah di sebelahnya, itu berfungsi untuk mewakili angka 80% agar tampilannya lebih menarik. Lalu pada selanjutnya di dalam pipa juga terdapat simbol dari warna hijau berwarna bulat, yang itu artinya adalah pompa. Nah, pompanya ini sendiri adalah pompa sentrifugal. Nah, di situ diketahui bahwasanya pompa terbagi menjadi dua di dalam gambar, yaitu yang ada panahnya dan juga yang tidak ada panahnya. Yang ada panahnya itu artinya kecepatannya bisa dikontrol, atau nama lainnya adalah variable speed drive. Sedangkan pompa yang tidak ada panahnya itu disebut dengan direct on-land. Dalam bahasa industrinya itu juga disebut dengan pompador. Di situ ada yang namanya HP dan juga LP. Nah, fungsinya apa? Dua-duanya di situ fungsinya untuk mengontrol konsistensi. Untuk LP atau low pressure itu memiliki tekanan yang kecil, yaitu 0 sampai 4 bar. Sedangkan HP atau high pressure itu memiliki tekanan 10 bar atau 12 bar. Nah, di sini fungsi dari HP dan juga LP disesuaikan dengan outputnya. Selanjutnya juga ada FS atau flow switch. Jadi di flow switch ini fungsinya adalah untuk mengatur apabila terdapat sebuah perbedaan flow atau sebuah aliran. Nah, hampir semua dari motor dan pompa itu butuh FS atau flow switch. Jadi intinya digunakan sebagai indikasi. Apabila tidak terpenuhi, maka motornya nggak bisa jalan. Lalu selanjutnya ada juga prim flush dan juga third flush. Nah, di situ memiliki singkatan, yaitu prim flush artinya adalah primary flushing, sedangkan tertiary flushing merupakan singkatan dari third flushing. Jadi fungsinya dari dua-duanya ini adalah, misalkan dalam kita nanti menjalankan sebuah proses ini, pasti kita ada namanya startup dan juga shutdown. Itu kita nggak bisa langsung untuk kita stop. Apabila kita mau stop, di dalamnya harus dipastikan bersih dari stok. Kalau mau dijalankan, kita juga harus berikan air terlebih dahulu. Nah, kenapa? Fungsinya agar load dari pompa itu tidak langsung naik, sehingga tidak merusak pompa dari motor. Maka saat kita stop atau kita mau men-shutdown sebuah proses tersebut, kita harus bersihkan dulu stok-stoknya dengan kita isi air. Air yang kita dapatkan ini berasal dari white water. Nah, waktu dari pengisian flushing itu sebesar 180 second, sesuai yang tertera dalam DCS tersebut. Nah, intinya kita mendapatkan dua kesimpulan besar, yaitu yang pertama, PID adalah penyederhanaan dari sebuah proses yang dibentuk menjadi diagram. Dan yang kedua adalah DCS atau Distributed Control System pada intinya adalah berdasarkan PID. Hanya saja pada DCS dibuat lebih menarik visualnya.